Bos Hua. Dia merawat ayahnya sambil bekerja. Jadi Bos Hua ingin cepat merancangnya. Gajah tren madu. Jadi sekarang dia sambil merawat Bos Hua di rumah sakit sambil bekerja. Tak disangka keluarga mengalami masalah besar. Dia pun tidak menangis. Dia terlihat lemah lembut, tak disangka begitu kuat. Meskipun kamu adalah putri Hua Rucheng, tapi aku yakin kamu tidak ada hubungannya dengan semua yang dia lakukan. Aku tidak ingin lagi membohongi diriku sendiri. Biarkan aku menjagamu mulai sekarang. Setelah bangun langsung turun. Hua Ruoyi. Tugas kita adalah melindungi Dandelion. Tugas. Mana, di mana-mana. Seperti kamu ini masih mau melindungi Dandelion? Bukan, aku ikut bermain denganmu malah kamu menakutiku. Aku juga ikut bermain denganmu. Agen saat menjalankan tugas. Selalu ada sedikit kejutan. Mentalmu masih perlu dilatih. Membosankan. Itu air liurmu. Kalau begitu aku cuci dulu baru kasih ke kamu. Air liur Nona Hua ada di bajuku. Harusnya aku bingkai. Kamu aneh ya. Hari ini kamu ganti gaya, cosplay. Gaya klasik seperti ini saja tidak tahu. Bagaimana? Keren tidak? Keren, cuma sedikit lucu. Sedikit. Dandelion ini memang sulit ditiup. Kalau tidak percaya coba sendiri. Bagaimana? Kalau kapasitas paru-parumu tidak bagus. Mengakui saja tidak apa-apa. Jujur saja kalau kamu tidak bisa, tidak masalah. Aku tidak akan menertawakanmu. Aku tidak bisa. Aku sehat,
Pagi lari sore olahraga. Aku bisa. Apa kamu sengaja datang untuk menghiburku? Katanya setelah dandelion ditiup. Kesedihan dan kekhawatiran di hati akan hilang terbang angin. Aku ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Pakai kamu sebagai kelinci percobaan. Bagaimana caramu bisa menghibur sekaligus mengganggu orang? Tapi tidak apa-apa, niatmu aku hargai. Sebenarnya aku sedang sangat sedih belakangan ini. Madu juga tidak laku. Aku sempat ragu apakah aku harus menyerah. Tapi berkat kamu, aku sekarang sudah pulih sepenuhnya. Jadi, aku harus cepat-cepat kembali bekerja. Pertama, buat target kecil dulu. Kamu. Pak, ternyata keamanan kompleks ini sangat ketat. Bagaimana caranya masuk? Lunian Bai juga tinggal di sini. Lunian Bai. Kamu juga tinggal di kompleks ini? Bagus sekali. Aku ada urusan penting untuk masuk ke kompleks. Cepat bawa aku masuk. Aku kenal dekat denganmu. Kenapa aku harus membantumu? Setidaknya aku memanggilmu paman. Kamu bisa dibilang saudaraku setengah. Kamu masih ingat aku pamanku? Lihatlah siapa yang memanggil paman langsung dengan nama lengkap. Bukannya aku ingin tepat sasaran. Agar kamu langsung tahu aku memanggilmu? Benarkah? Coba panggil aku sekali. Paman. Mengingat aku adalah orang yang lebih tua. Aku akan membantumu sekali ini, keponakanku. Kompleks ini cukup besar. Ada berapa gedung? Aku bukan developer, mana aku tahu. Aku dengar di kompleks ini tinggal seorang selebgram besar bernama Louis. Pernahkah kamu bertemu dengannya? Aku tidak punya hubungan dengan orang-orang di kompleks ini. Paman, berapa kamar tidur di rumahmu? 2. Aku berpikir sebelum menemukan Louis. Bisakah kamu meminjamkan satu kamar untukku? Karena aku bolak-balik setiap hari, sangat merepotkan. Tidak boleh. Aku tidak suka ada yang mengganggu hidupku. Ini mudah. Anggap saja aku bukan manusia. Anggap saja aku seperti perangkat rumah pintar. Ketika kamu memanggil, aku ada. Ketika kamu tidak memanggil, aku seperti udara. Sama sekali tidak terasa. Tetap tidak boleh. Tolonglah, aku cuma seorang gadis kecil. Sendirian di tempat asing, sangat menyedihkan. Sudah, jangan berlebihan. Sangat menyedihkan. Baiklah, tapi ingat, jangan ganggu hidup masing-masing. Setelah menemukan, langsung pindah. Tidak masalah. Aku tahu kamu tidak tega. Meninggalkanku sendirian di sini. Jalan pelan-pelan dong. Aku belum tahu di mana rumah kita. Kamu tinggal di sini. Kamu sudah membereskannya untukku. Wah, perhatian sekali, Paman. Aku hanya tidak ingin kehadiranmu. Merusak gaya keseluruhan keluarga kami. Asal kamu tinggal di rumahku. Kamu harus mengikuti gaya dan selera aku. Kamu bicara apa sih? Kalau begitu di rumah, ikat rambut pakai warna apa? Harus dengar kamu juga ya.
Kalau kamu mau main sebesar ini, aku juga tidak keberatan membantumu memilih. Hanya saja aku tidak tahu kamu pakai apa. Ukuran berapa? Kalau kamu seperti ini, aku harus waspada terhadapmu, loh. Lebih baik kamu begitu, dan langsung pindah keluar. Kamu ingin mengusirku, ya? Tapi aku beritahu kamu, sebelum menemukan Louis, aku tidak akan pergi. Aku akan menempel di sini. Wah, lembut sekali. Aku lihat alamat rumahmu bocor di internet, jadi... Kamu kenapa di sini? Tante Nianqi. Dia bilang Louis tinggal satu kompleks denganku. Lalu dia bersikeras mencari Louis. Tidak akan pergi kalau tidak menemukan Louis. Shawi, aku ada yang mau dibicarakan dengan Nian Bai, kamu. Kebetulan aku ingin jalan-jalan. Kalian ngobrol saja di rumah, ingat makan ya. Jangan terlalu capek, Tante. Sampai jumpa. Lagi-lagi ngapain sih? Tong sampah adalah tempat yang paling mudah bocor privasi. Asal aku memeriksa semua tong sampah di kompleks, pasti bisa menemukan petunjuk Louis. Sekarang aku benar-benar kuat sekali. Ini agak mirip. Siapa? Anak nakal, sebentar tidak diawasi. Kamu malah ngobrak-abrik tong sampah di sini? Ini kan untuk mencari petunjuk Louis. Louis di tong sampah? Louis sampah ya? Bukan, kamu pikir dia orang asing. Pasti ada tulisan Inggris di tong sampah, kan? Dan juga pasti ada paket internasional atau semacamnya. Asal aku mengikuti petunjuk, pasti bisa menemukan jejaknya. Masa kamu bisa mikir begitu? Tidak jijik? Demi penjualan madu, apa sih? Lu Nian Bai. Kamu tidak jijik, aku jijik. Pulang. Aku mau cari Louis, aku juga mau penjualan madu. Turunin aku gigit loh, aku gigit. Kamu ngapain sih? Kalau tidak dicuci, bakal terasa seperti diasinkan. Kamu sering membantu cewek lain cuci tangan, ya? Kamu tertarik dengan kehidupan pribadiku? Nggak, cuma iseng nanya aja. Kalau kamu cuci lagi, tanganku bakal lembek. Prosedurnya lumayan lancar. Tangan adalah wajah kedua seorang perempuan. Wajah keduamu ini terlalu kasar. Maaf ya, nggak bisa menyaingi tangan-tangan bibi kecilku. Bibi-bibi kecil? Di matamu, aku punya banyak wanita, ya? Apa kamu merasa menyesal? Karena menjadi ponakanku? Jangan sok deh, aku nggak mau jadi ikan di kolammu.
Aku nggak seperti ini ke semua cewek. Kecuali aku tertarik. Aku pasti lagi mengira dia Tang Jingsing. Gimana bisa aku suka sama pria yang sembrono begini? Sepertinya agar dia tahu aku ini Lui, harus kasih petunjuk yang lebih jelas. Paman, Lui update akun sosialnya. Oh ya? Pemandangan ini kayaknya familiar banget. Sama kayak komplek kita. Mungkin pemandangan ini juga pernah kamu lihat. Lui tinggal di sini. Betul, aku. Lui adalah tetanggamu. Lihat, pemandangan di foto ini, sudut pandangnya, bangunan di luar, persis kayak rumah kita. Ini artinya dia tinggal di gedung yang sama dengan kita. Bahkan di lantai atas atau bawah. Aku akan cek sekarang. Gimana? Di atas ada kakek 80 tahun, di bawah ada mahasiswi. Bukan Lui. Di mana masalahnya? Iya, jawabannya sudah jelas banget. Kok nggak ketemu ya? Aku akan cari lagi. Apa yang aku lewatkan? Padahal jelas-jelas sama. Lui akhir-akhir ini sering update. Hei, data penjualan barang mewah 3 bulan terakhir. Sudah kurapikan. Aku antar ya. Nggak usah, aku lagi tinggal di rumah paman. Aku suruh asisten ambil di kantormu aja. Paman, aku nggak pernah dengar kamu punya paman. Dia baru pulang dari Amerika. Oh gitu, kasih alamatnya. Aku antar langsung sekalian ketemu pamannya. Boleh, datang aja. Huaijin, kenapa kamu datang? Cepat masuk. Ngapain di depan pintu? Kamu datang ya? Aku perkenalkan secara resmi. Dia ini adik laki-laki bibiku. Lunian Bai. Kamu pikir dia mirip Tang Jingsing, kan? Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi dia benar-benar bukan. Halo. Maaf tadi kurang sopan. Aku dengar dari Cusia kalau dia tinggal di rumah pamannya. Aku kira pamannya sudah tua. Ternyata pamannya masih muda banget. Oh ya? Kenapa aku tidak pernah dengar dia menyebutkanmu? Mungkin kamu tidak terlalu dekat dengannya. Aku sangat dekat dengannya. Jadi dia akan cerita apa saja padaku. Aku hanya merasa. Cusia kami ini gadis yang polos. Sedikit kurang beruntung dalam memilih orang, tapi sekarang ada aku sebagai pamannya. Setiap pria yang mendekatinya, aku akan seleksi dengan ketat. Huaijin, kamu bawa dokumen untukku, kan? Ya, Ini sangat membantuku. Bagaimana kalau aku kita makan? boleh, kita makan di luar saja.
Tamu yang datang, makan di rumah saja. Aku yang masak. Masakanmu bisa dimakan nggak? Nanti jangan sampai terlalu suka ya. Chuxia, pon-pon penting sudah kutandai untukmu. Untung ada kamu yang membantuku. Terima kasih, Huai Jin. Tidak apa-apa. Tolong ambilkan merica. Tunggu ya. Merica, kan? Bukannya merica ada di sini? Aku sudah kembali. Aku lanjutkan ceritaku. Di sini adalah yang sedang kita pikirkan. Xiaoyi, tolong potong bawang bombay lagi. Boleh juga. Tunggu sebentar. Dapur banyak asapnya, biar aku saja. Kelihatannya enak. Yang kelihatan enak belum tentu rasanya enak. Enak. Enak banget. Huai Jin, porsimu terlalu sedikit. Di sini belum kusentuh, aku bagi sedikit untukmu. Chuxia, tidak usah. Kalau kamu suka, silakan makan saja. Aku sudah cukup. Ngapain sungkan-sungkan? Ayo, ayo, nggak apa-apa. Ini bagian aku belum disentuh sama sekali. Chuxia. Dengar-dengar Paman Hua sakit, di rumah nggak ada yang jagain kamu. Kamu bisa coba tinggal di rumahku. Kamu salah paham. Aku kesini cuma buat kerjasama dengan Louis. Katanya dia tinggal di komplek ini. Si influencer terkenal Louis itu. Tahu kali ini kalau madu bisa laris habis. Itu karena dia kasih like ke madu. Jadi aku yakin, asal dia mau kerjasama dengan kita, penjualan madu pasti bakal meningkat. Tapi Lunian Bai meski secara status adalah pamanmu. Tapi kalian nggak ada hubungan darah, tinggal serumah gini. Kurang pantas kan? Kamu kebanyakan mikir. Dia emang agak playboy sih. Tapi sebenarnya dia orang baik. Kamu baru kenal dia berapa lama? Udah percaya banget sama dia. Menurutku dia tipe orang yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Pokoknya dia orang baik. Bagaimanapun juga, dia kan laki-laki asing. Kalau kamu merasa ada bahaya, langsung telepon aku ya. Ia tahu. Udah, anterin aku sampai sini aja. Cepetan pulang. Kalau gitu aku pergi dulu. Dadah. Tolong cariin info tentang seseorang bernama Lunian Bai. Aku kok bisa mimpi basah begini ya? Malu banget. Kamu hari ini cantik banget. Aku dengar dari makeup artis, ini riasan yang kamu desain sendiri. Aku nggak tahu kamu bisa kayak ginian. Gimana kalau aku bilang sengaja belajar buat kamu? Percaya nggak? Kamu emang suka bercanda. Pasti cuma pakai aku buat latihan. Biar nanti bisa dandanin pacar ya. Bukan. Silakan masuk, Tuan Louis.
Bos Hua, dia pakai topeng Venesia warna silver. Oke, aku paham. Kita pisah aja. Oh, Kok kamu di sini? Aku udah coba berbagai cara buat kasihin ke Huawei. Tapi dia tetap gak nyadar kalau aku ini Lui. Kali ini dia tahu topeng dan kostumku, pasti bisa nemuin aku. Lu Nianbai ternyata Lui. Dia sengaja merayu Cusia biar nyari dia. Dia sengaja menyembunyikan identitas dan tinggal bersama Cusia. Pasti ada maksud tersembunyi. Cari beberapa orang untuk pesta dansa, berdandan seperti di foto yang saya berikan. Sebentar lagi saya akan mengirim fotonya. Lu Nianbai, apapun niatmu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ketemu? Kok ada satu lagi di sini? Datang lagi satu, ternyata ada banyak orang yang mirip dengan Lui. Berdandan persis sama. Sepertinya ini tidak bisa dijadikan standar untuk mencari Lui. Bukankah itu Micusia? Dapat ide. Sangat. Ekspresi apa yang akan kamu tunjukkan saat tahu aku adalah Lui? Lui, ini lagu yang kamu siapkan untuk pesta topeng. Mendengarnya, kamu pasti akan munculkan. Jangan-jangan dia tidak datang? Bagaimana aku harus mengakhiri ini? Mau menari? Tidak apa-apa. Kamu mirip dengan seseorang yang aku kenal. Dia adalah tunanganku. Sehari sebelum pernikahan kami, dia meninggal. Aku bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Lupakan yang sudah berlalu.
Tapi aku tidak ingin melupakan. Jika aku jatuh cinta pada orang lain, bagaimana nanti? Aku benar-benar, aku hanya ingin kamu hidup. Chuxia, kamu kenapa? Aku sepertinya melihat Tang Jingsing. Orang mati mana mungkin hidup kembali? Chuxia, kurasa kamu terlalu merindukannya. Jadi melihat halusinasi. Untung kamu cepat lari. Kalau sampai Huaruoyi melepas topengmu, mencengat popularitas Tang Jingsing di Gangzhou, besok wajahmu pasti akan trending. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Tidak mungkin ada kemungkinan antara kalian. Kak, aku pulang dulu, aku lelah. Kenapa dia masih hidup? Bukankah aku sudah bilang agar kalian membersihkannya dengan baik? Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Jika kalian tidak bisa menanganinya, aku akan menyelesaikannya dengan caraku. Beri aku waktu lagi, aku bisa menanganinya. Jika karena dia rencanaku hancur, akan kubuat kalian semua ikut mati. Hari ini kamu tidak pergi ke kantor ya? Aku akhir-akhir ini agak lelah. Rencananya mau liburan sebentar. Santai dikit, kepala kamu hampir nyemplung ke layar. Urusan siapa? Sixpa ini bau banget teknologi industri. Jelas-jelas hasil sedot lemak, kayak papan cuci. Kamu cuma iri aja. Aku ngerti kok. Aku perlu iri sama dia? Sekarang kamu kelihatan kayak ayam kecut yang ngamuk. Aku cuma mau ngasih saran, makan yang benar, nonton yang beginian. Nanti bintitan. Jauh di ujung langit. Kamu, mending jangan ganggu aku kerja deh. Aku harus cepat-cepat cari influencer kerja sama baru. Biar kerjaanku bisa lanjut. Kamu nggak cari Louis lagi? Udah aku coba segala cara. Aku udah mau nyerah. Wei Jin gimana? Dia kasih rekomendasi beberapa influencer baru. Aku mau pilih beberapa buat diajak ngobrol. Kamu udah keluar biaya segitu banyak. Kok bisa gampang nyerah sih? Aku rasa Wei Jin bener sih. Aku nggak bisa mati di satu pohon doang kan? Apa semua omongan MU Huaijin kamu percaya? Kamu nggak punya pendapat sendiri apa? Lihat deh orang-orang yang dia cariin. Nggak ada yang ngalahin sehelai rambut Louis pun. Loh kok kamu heboh banget sih? Aku lupa, kamu kan fansnya Louis ya? Maaf ya aku nggak bisa ngatur kalian ketemu kali ini. Pasti kecewa banget kan? Tapi gak apa-apa kok. Nanti pasti ada kesempatan lagi. Bukti yang segini jelas. Harusnya udah tahu kalau aku ini Louis.
Kamu kenapa? Kok sakit banget gini? Aku antar kamu. Aku ini putri keluarga Hua. Nggak boleh ada foto jelek yang bocor. Ini waktunya darurat. Kamu masih make up di sini? Ayo ke rumah sakit. Sepatu. Jangan goyang nanti eyelinernya belok. Suster, aku tahu penyakitku apa. Suruh dokter kasih obat aja. Kata dokter, kondisimu sudah nggak bisa diobati biasa, harus operasi sekarang. Apa? Wasirku udah separah itu? Cepat panggil keluarga untuk tanda tangan persetujuan operasi. Tanda tangan? Mending aku mati kesakitan aja. Kalau nggak dioperasi, lukanya bisa infeksi parah. Nggak boleh juga, dia nggak boleh tanda tangan. Wasir sudah pecah. Masih peduli apa ini? Kenapa kamu bisa menguping pembicaraan kami? Kamu berbicara begitu keras, siapa yang tidak dengar? Shawi, persetujuan sudah aku ajukan untukmu. Pabrik bisa mulai produksi kapan saja. Bagus sekali, terima kasih. Kamu sembunyi apa? Apakah itu Nian Bai datang? Gini Yanki, aku masih ada urusan. Aku tutup dulu, dadah. Hello. Tertutup selimut, tidak panas kah? Aku tidak ingin melihatmu. Kamu pergi baru aku keluar. Kalau begitu aku tidak pergi, lihat kamu bisa tahan sampai kapan. Lu Nian Bai. Jangan salahkan aku membunuh saksi. Aku suruh kamu di sini tidak pergi. Dia baru saja operasi. Kalian pasangan bertengkar, hati-hati luka. Kami bukan pasangan, dia pamanku. Pamanmu kelihatan sangat muda. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, terkena panas. Aku bantu obati ya. Tidak usah. Beberapa menit saja, tidak repot. Boleh minta wicitmu? Tidak boleh. Jangan lihat pamanku kelihatan muda. Sebenarnya, dia sudah lebih dari 50 tahun. Sudah bercerai 2 kali. Jangan tertipu penampilannya. Kalau begitu tidak jadi, setelah operasi kamu harus banyak bergerak. Membantu mengeluarkan gas. Aku lebih dari 50 tahun, sudah bercerai 2 kali. Menyalahkan aku merusak urusanmu ya. Kenapa hari ini kamu begitu galak? Adakah, bukan kamu suruh aku berhenti minum, ini efek berhenti. Benarkah? Tadi kenapa aku marah? Apakah aku cemburu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku cemburu pada Lu Nian Bai? Pasti otakku masih pengaruh obat bius, belum sadar sepenuhnya. Jadi sampai tertukar Tan Jingsing dan Lu Nian Bai. Micu Xia, perasaan menjadi sangat baik. Aku juga tidak takut menghadapinya. Kamu belum pergi juga. Kamu masuk begitu lama, kalau 30 detik lagi tidak keluar. Aku benar-benar akan masuk menyelamatkanmu. Aduh, aku pergi ke toilet, bukan hal berbahaya. Segitu berlebihan? Kamu nggak tahu ya habis operasi wasir. Duduk lama-lama bisa bikin luka sobek lagi. Wah, pengetahuan luas juga. Gimana lagi? Aku kan orang yang lebih tua. Punya tanggung jawab untuk merawatmu.
Harus tahu kondisi kesehatanmu dong. Dibilangnya kayak kamu sengaja cari tahu buat aku. Tentu saja, aku udah lihat banyak foto. Cusia kayak wasirmu. Kalau berani kasih tahu orang lain soal aku kena wasir ini, aku bakal ajak kamu mati bareng. Kalau ngerti, kedipin mata. Kalian ini lagi. Paman bilang giginya sakit. Aku lihat dulu, kayaknya ada lubang. Itu cuma sugesti doang, Paman. Bos lu bilang kamu sakit. Jadi aku buru-buru dateng. Ada apa? Sebenarnya nggak masalah besar. Cuma ngangkat jaringan tambahan yang nggak berguna. Dia itu operasi. Bukan operasi besar, lihat aku sekarang. Sehat banget kan? Nggak ada masalah. Cepat sembunyikan bantal itu. Capek deh, cuma wasir doang. Kalau ketahuan ya udah, gimana lagi? Kamu diam aja ngapain? Segitunya peduli sama citramu di matanya? Cepetan, aku nggak mau ada orang lain yang tahu. Aku kena wasir. Kenapa rahasiamu bisa diceritain ke Lunian Bai? Tapi nggak bisa ke aku? Cusia, mau aku beliin makanan? Aku belum bisa makan banyak. Tapi aku juga capek tiduran, pengen jalan-jalan. Aku temenin kamu. Aku masih ada urusan sama Paman. Kamu pasti sibuk juga, nggak usah urusin aku, dia aja cukup. Nggak boleh. Kayaknya agak aneh. Jangan sentuh aku. Dia bilang jangan sentuh dia. Urusanmu apa? Aku pamannya. Wajib dong jaga keponakanku. Nggak boleh. Dia bilang jangan sentuh dia. Urusanmu apa? Aku pamannya. Tentu saja harus melindungi keponakan saya. Bau apa ini? Cepat berikan lagi, atau kubunuh kau. Kalian berhenti menatapku. Aku benar-benar tidak punya lagi. Jangan ikuti aku. Apa kau suka Cusia? Apa urusanmu? Tidak peduli apa namanya, Anda adalah pamannya. Kau harus memperhatikan tingkah lakumu sendiri. Jangan membuatnya terganggu. Mengapa kau pikir dia akan merasa terganggu olehku? Mungkin dia sudah terpesona padaku. Alasan dia sekarang dekat denganmu hanya karena kau mirip Tang Jingxing.
Tapi cepat atau lambat, aku akan membuatnya melupakan. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Pei, di telepon tadi kau terburu-buru. Bos Hua. Desain ini jelas orisinal kami. Bagaimana mungkin mereka bisa dari pola? Sampai teksnya sama persis dengan kami. Aku rasa pasti ada yang bocor. Ini harus dihukum berat. Tapi pihak lawan sudah lebih dulu meluncurkan. Kita tidak bisa pakai desain ini lagi. Sekarang beritahu pabrik untuk berhenti produksi. Lalu cepat periksa rekaman CCTV untukku. Tapi berita peluncuran Madu 2 sudah dipublikasikan. Kantor pusat minta kami selesaikan dalam seminggu. Pasti ada jalan. Sekarang yang penting adalah menemukan si pembocor. Jangan sampai dia punya kesempatan mengkhianati perusahaan lagi. Baik, aku akan periksa CCTV sekarang. Ayo. Ini semua rekaman CCTV minggu lalu. Kalau begitu aku sibuk dulu. Wah, banyak sekali. Bagaimana bisa selesai melihatnya? Jangan lihat aku, waktuku sangat berharga. Tidak bisa dihabiskan di sini. Benarkah? Kok aku lihat kau sehari-hari cuma olahraga? Rasanya cukup bebas untuk online. Yang kau lihat hanya permukaannya. Tapi sekarang pengkhianat belum ditemukan. Semua orang juga punya kecurigaan. Yang bisa kupercaya hanya kau. Jangan mainkan perasaan denganku. Tidak berguna. Apa yang harus kulakukan agar kau setuju? Puas sekarang? Aku tadi hanya sedang berpikir. Tak kira kamu sangat ingin menciumku. Bukan, aku hanya tidak sengaja. Mengira kamu adalah Tan Jingsing. Ini hanya kecelakaan, jangan dipikirkan. Kecelakaan? Kamu menciumku itu seperti tabrakan mobil? Anggap saja sebagai klaim asuransi. Mati ketawa. Kamu sendiri yang bilang kecelakaan, kamu pelakunya, biar aku bantu lihat. Apa kamu juga mengantuk? Iya, terus? Kalau begitu mari kita lakukan sesuatu yang menyegarkan. Bagaimana? Sekarang langsung segarkan? Ayo cepat, cubit aku.
Huarwoi. Aku tiba-tiba jadi lebih segar. Michusia, kamu kenapa? Sadarlah. Tidak, aku masih belum segar, aku harus jalan-jalan. Di sini kurang satu bagian. Pasti yang menghapusnya adalah pelakunya. Memikirkan apa? Sepanjang jalan kamu sudah menghela nafas belasan kali. Sejak aku mengambil alih Wan Mao, aku tidak membawa keuntungan apapun untuk perusahaan. Sekarang penjualan madu juga tidak bagus. Mungkin aku memang tidak berbakat berbisnis. Iya, Kalau saja Tang Jingsing ada di sini. jika aku memberimu waktu 1 menit, kamu menganggapku sebagai dia. Apa yang akan dia katakan? Cusia, aku tidak di sampingmu. Kamu sendirian menjaga Wan Mao, pasti susah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tanpamu, Wan Mao sudah lama hilang. Jika kamu masih ingin bertahan sebentar lagi, lakukan saja, aku mendukungmu. Tapi jika kamu tidak bisa bertahan lagi, tidak apa-apa. Tapi jika kamu tidak bisa bertahan lagi, tidak apa-apa. Terima kasih sudah menghiburku. Aku tidak akan menyerah. Maaf, bajumu basah semua. Kamu tidak ingin mengambil kesempatan memegangku, kan? Kalau aku mau memegangmu, tidak perlu mengambil kesempatan, aku bisa terang-terangan. Terima kasih, pola kancingmu cukup unik. Ini pesanan khusus dari pengrajin tradisional. Kerajinan tradisional? Tang Jingsing sepertinya juga punya anjing kaca. Dibuat dengan teknik tiup kaca, kerajinan tradisional. Makanya terlihat berbeda. Ini mungkin bisa menjadi jalan baru untuk madu. Boleh dicoba. Tapi kita harus cari dulu si pengkhianat.
Kerajinan tradisional? Kenapa aku nggak kepikiran ya? Kerajinan tradisional ya. Strategi produk grup Luo selalu stabil dan butuh waktu lama. Tapi kali ini cuma dalam waktu sebulan. Sudah meluncurkan perhiasan ini. Pasti ada yang gak beres. Halo Bos Luo. Nggak nyangka kamu akan telepon aku. Aku udah lihat perhiasan baru yang kamu luncurkan. Gimana, tertarik kerja sama? Desainnya emang bagus, tapi nggak sampai segitunya. Sampai-sampai Bos Luo pakai cara curang. Menjiplak dari Wan Mao. Kamu bukan mau kerja sama, sebenarnya mau apa? Nggak kok Bos Luo. Kenapa grup Luo sampai harus merebut desain? Yang nggak terkenal dari Wan Mao? Gimana kalau Hua Ruoyi nemuin buktinya? Seberapa itu? Kalau kamu nggak mau kerja sama, ya udah nggak usah dibahas. Bos Luo, aku ingat pemegang saham utama Yu Cheng Group. Itu kamu kan? Kalau pakai uang investor tanpa izin. Untuk operasiin perusahaan sendiri, hukumannya berat loh. Kamu. Pengin kamu nurut aku. File sumbernya kan udah dihapus. Dari mana Bos Luo dengar? File sumbernya nggak bersih dihapus? Ternyata kamu yang jual gambar desain ke grup Luo. Jangan-jangan ini rencana kalian dari awal? Menurut Bos Luo, orang ini pakai nama palsu. Lalu kontak grup Luo via email. Dan dia punya file sumber divisi desain. Membuktikan dia orang dalam divisi desain. Betul. Aku udah koordinasi sama Bos Luo. Kamu kenal juga sama Bos Luo. Kamu ini sebenarnya ngapain sih? Coba tebak, aku udah kasih banyak clue. Kamu tiap hari nganggur, artinya punya banyak waktu luang. Gaya berpakaian lumayan, artinya punya uang. Dan kamu punya banyak koneksi. Aku tahu, kamu pemalas yang hidup numpang. Di dunia ini mana ada? Kerjaan santai tapi duitnya gede. Jangan-jangan kali ini Tante Nianqi yang bantu aku? Anggap aja ya. Terus gimana caranya kita memancing si ular keluar? Aku kasih kamu kesempatan untuk mengaku karena kamu masih muda. Rekaman CCTV sudah aku hapus. Di komputer ini juga tidak ada file aslinya. Kalian tidak punya bukti, mau melaporkanku juga tidak akan menang. Kamu melakukan hal seperti ini, sama sekali tidak ada penyesalan. Pokoknya aku tidak akan mengaku. Kalian mau lapor ya laporkan saja. Rekaman CCTV Chuxia yang dihapus. Baru saja berhasil aku pulihkan untukmu. Kamu datang tepat waktu. Ini kan kamu? Bos Hua, aku hanya sesaat tergoda. Sesaat tidak sadar. Perbuatanmu telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan akan menempuh jalur hukum untuk mengajukan gugatan. Bos Hua, beri aku kesempatan sekali lagi. Setiap orang harus menanggung konsekuensi dari pilihannya. Lebih baik kamu cari waktu untuk segera mencari pengacara. Kali ini berkat kalian, aku tidak akan secepat ini menemukan orang yang membocorkan rahasia Huai Jin. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia sebelum kamu datang. Begitu rekaman CCTV datang. Itu karena kamu meneleponku tengah malam itu. Aku tentu tidak akan mengecewakanmu. Bos Hua, sekarang kita harus bagaimana? Tinggal 4 hari lagi harus memberikan solusi ke Dewan Direksi. Tidak apa-apa, aku sudah punya solusinya. Tak disangka bisa secepat ini menemukan pengkhianatnya. Ternyata aku memang berbakat menjadi pemimpin. Sepertinya aku dan Huai Jin yang membantumu menyelesaikan ini. Apa hubungannya dengan bakatmu? Jangan bicara seperti itu. Kenapa kalian membantuku?
Itu karena aku disukai orang. Itu juga salah satu bakat pemimpin. Lagi pula, aku sendiri yang memikirkan untuk mencari MUY Jin. Memperbaiki rekaman CCTV, bahkan tanpa kamu. Masalahnya tetap bisa diselesaikan. Tapi karena kamu, proses penyelesaian masalah ini menjadi lebih seru dan membuatku menyadari seperti apa dia sebenarnya. Jadi kenapa kamu mencari MUY Jin? Apa aku sendiri tidak cukup? Kamu cemburu? Padahal kamu yang duluan mencariku, bilang hanya percaya padaku. Aku dengan tulus membantumu. Malah kamu bilang ke pria lain bahwa kamu hanya percaya padanya. Aku merasa dikhianati, sangat marah. Aku salah, maafkan aku. Kenapa aku harus menenangkannya? Dia marah atau tidak, urusanku apa? Kali ini sudah, lain kali jangan lagi. Bos Lu Kerawan. Aku tahu, aku tak akan membiarkanmu tenang. Pergilah kalian, aku tak akan setuju. Tuan Chang, kami sangat ingin bekerja sama dengan Anda. Anda bisa menyampaikan semua permintaan, kita bisa bahas detail. Sudah banyak bos yang mendatangi saya selama ini. Semua bicara manis, tapi ujung-ujungnya cuma mau memanfaatkan nama saya sebagai pewaris warisan budaya untuk cari uang. Sama sekali tidak menghargai kerajinan tradisional saya. Perusahaan kami pasti tidak akan seperti itu. Kita bisa tanda tangani kontrak dulu. Kontrak? Ujung-ujungnya kan tetap kalian yang menentukan. Pergilah, omongan pedagang seperti kalian. Aku tak akan percaya satu kata pun. Tuan Chang. Lu Nian Bai, tanganmu tidak apa-apa? Kamu tahu tidak betapa berbahayanya tadi? Kenapa? Jadi khawatir? Tuan Chang, saya... Jangan bahas kerja sama lagi, aku tak akan setuju. Cepat pergi kalian. Tapi hari ini sepertinya sudah mulai malam. Bolehkah kami menginap di sini semalam? Tanganku sangat sakit. Astaga, separah itu? Sudah-sudah, ada kamar tamu di sebelah, kalian bisa menginap dulu. Cepat pergi dari sini. Tuan Chang, Kalian bukan pasangan? Kalau begitu tidak bisa menginap di sini, lebih baik pergi. tidak. Kami memang pasangan, satu kamar cukup. Bintang-bintangnya indah sekali. Iya, sudah lama tidak melihat pemandangan seperti ini. Tuan Chang, pasti ingin menjauhi keramaian kota. Jadi memilih menjadi pengrajin tangan. Tua itu bahkan tidak memberi kesempatan untuk mengobrol. Jangan bicara soal kerjasama. Selanjutnya mau bagaimana? Kalau tidak ada kesempatan, kita buat kesempatan. Bukankah kita sudah tinggal di rumahnya sekarang? Menurutku Tuan Chang sebenarnya baik hati. Jadi selanjutnya aku pasti akan membuatnya setuju. Ini aku tahu. Bintang biduk, bintang utara. Kok kamu tahu? Lihat, dengan kamera ini mengarah ke langit.
bisa membantu mengenali bintang. Ini memang cukup berguna. Sudah mulai malam sepertinya. Aku pulang dulu ya, istirahat. Kamu juga cepat istirahat. Aku di sini. Kalau berani melewati batas, kamu mati. Kamu mau apa? Kan ada nyamuk? Kalau gigit aku, nggak gigit kamu. Darah dingin kayak kamu, ada nyamuk yang mau gigit? Aku darah dingin? Coba sentuh aku lagi. Peduli sama gaya rambut, ya? Jagoan banget. Lunian Bai, kamu tua tapi nggak sopan. Nyebelin. Akan kutunjukkan apa artinya tua tapi masih kuat. Pak Hang, Kalian masih di sini? Bukannya sudah kusuruh pergi pagi tadi? katanya cuaca hari ini hujan. Ramalan cuaca nggak akurat.
Hujan. Apa cincin ini yang penting? Bukannya ini ujian kesabaran dan ketulusan kita? Meskipun hasilnya nggak sempurna. Tapi Pak Chang tersentuh. Dengan semangat kita menyelesaikannya, akhirnya dia setuju. Kurang-kurangin baca cerita online. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu kemarin lama banget. Aku nggak bisa tidur, cincinku juga nggak jadi bagus. Kita tidur terpisah kemarin. Aku ganggu kamu apa? Aku yang terganggu sama kalian berdua, sampai nggak bisa tidur tengah malam. Huaijin, kok kamu di sini? Chuxia, Bos MU tahu keberadaan kita gimana? Pak MU beda sama kalian berdua. Dia beneran datang buat bantu desa kita. Platform online gak cuma buat kota. Kami sekarang lagi kembangkan bisnis offline. Pak Sang juga perwakilan sini. Jadi aku datang buat ngobrol sama dia. Pak MU, maksud desa. Sisanya kepala desa akan hubungi kamu. Oke, kalian berdua cepat bersihin barang dan pergi. Pak Hang. Sebelum datang, aku pesan satu suite lagi di Penjajahan. Kebetulan ada 3 kamar, kalau kalian gak keberatan. Kebetulan banget. Kami buru-buru, nggak persiapan apa-apa. Huaijin, makasih banget. Nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu. Nggak apa-apa. Kok kamu di sini? Kan janji nggak minum alkohol? Bukankah aku bilang aku cuma nggak minum kalau kamu ada? Kamu masih mau minum berduaan sama dia? Nggak boleh. Masa kamu masih nanya kenapa? Gimana bisa kamu minum berduaan sama cowok dewasa? Di dalam kamar hotel? Terus kemarin aku juga berduaan sama kamu, cowok dewasa. Di dalam satu kamar, kan? Pesenannya banyak banget ya. Kalau nggak habis, aku ikut minum. Nggak masuk akal deh. Peraturannya masih berlaku, kamu dilarang minum alkohol. Ayo kita main game. Boleh, game apa? Aku punya. Paman, jangan-jangan kamu nggak berani main. Paman kan lebih tua, wajar kalau nggak bisa main. Kalian berdua panggil paman terus, ngerjain aku ya. Kamu overthinking, Paman. Kalau nggak mau main ya udah. Aku sama Huaijin berdua aja yang main. Kalau gitu kita ikutin aturan lama. Yang pertama bisa melipat 5 jari, boleh minum. Oke, Siapa bilang aku nggak berani main? Paman, jangan dipaksain. Main game gini gampang banget bocorin diri sendiri. Apalagi yang punya banyak rahasia. Ayo mulai. Aku pernah minum 15 botol bir sekaligus. Masa sih? Aku aja minum buat lupakan masalah. Kalian berdua minum segitu banyak buat apa? Kecanduan alkohol kok malah bangga. Chillerinku.
Aku pernah suka sama seorang cewek lebih dari 5 tahun. Aku pernah sekasur sama Huaruoi. Huaijin, kapan kita berdua? Kamu lupa, waktu aku sakit, kamu jagain aku. Terus kamu kecapean, terus tidur nyender di bahuku. Itu dihitung juga? Kalau menurut kalian berdua, berarti aku tiap hari sekasur sama diri sendiri, dong? Jilerinku, aku pernah makan biko bento buat Michusia. Yang khusus dibuat-buat aku. Air liur Huaruoi pernah nempel di jas aku. Udah, nggak usah diceritain. Aku pernah gendong Michusia yang mabuk pulang. Itu cuma kebetulan, Huaijin. Dan kita juga. Udah, jangan diterusin. Kalian juga gimana? Nggak apa-apa. Kok aku rasa game ini mulai membosankan ya? Gimana kalau kita ganti yang lain? Aku juga akan menggendongmu pulang, MU Huaijin. Sebenarnya apa yang terjadi antara kalian? Kita. Ini urusan kami. Huaruoi, tidak ada yang lebih mengerti daripada aku. Kalau mabuk, kamu jadi sangat nakal. Katakan padaku, apakah kamu memperlakukannya seperti memperlakukanku? Lunian Bai. Aku dan MU Huaijin benar-benar tidak ada apa-apa. Dan tidak akan pernah ada. Lagi pula sekarang. Kamu terlalu memperhatikan kami berdua. Kenapa? Huaruoi, dengarkan baik-baik. Kamu milikku. Lunian Bai, kamu gila ya? Apa kamu salah kamar? Menurutku, kita semua sudah dewasa. Hal seperti ini cukup normal terjadi. Pergilah. Kamu tidak mau bertanggung jawab? Bukankah seharusnya kamu yang bertanggung jawab? Sudahlah, kemarin kita semua minum alkohol. Ini hanya kesalahan. Aku akan menganggap tidak ada yang terjadi.
Chusia, kamu sudah bangun? Kenapa dia datang? Cepat pergi, cepat. Apa aku sangat memalukan? Bukan, kalau dia melihatku, bagaimana bisa bilang tidak ada yang terjadi? Kumohon. Sepertinya aku mendengar ada sesuatu jatuh di kamarmu. Tidak, hanya kecelakaan kecil. Aku segera datang. Chusia, aku punya beberapa dokumen tentang Tuan Sang. Ingin berdiskusi denganmu. Baik, aku segera datang. Kumohon, kumohon. Chusia, Huai Jin, kenapa kamu datang? sudah sarapan? Ayo makan bersama. Barusan kamu bilang Tuan Sang kenapa? Lihat ini. Sekarang aku tahu, apa yang harus kukatakan pada Tuan Sang. Benar kan? Nanti kita pergi bersama. Chusia, kenapa dia ada di sini? Kenapa kamu di sini? Katanya pancurannya rusak. Jadi datang ke sini untuk pinjam tempat mandi. Chusia, aku teringat ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Baik, tidak masalah. Urus saja pekerjaanmu. Kalau sudah selesai mandi, apakah kamu juga harus pergi? Kalau begitu, aku pergi. Kemarin Anda menyuruh kami mencoba membuat filigree. Anda ingin melihat apakah kami memiliki bakat sebagai penerus warisan, kan? Keterampilan tradisional perlu diwariskan. Tapi sebelum lulus, murid tidak mendapat penghasilan. Jadi banyak yang tidak bertahan. Bos MU pagi ini juga menemukan Anda mencari penerus yang cocok. Kemarin bahkan sengaja pergi ke koran, meminta mereka memposting info rekrutmen online. Benar kan? Kalian anak muda dari kota ini. Mana tahan jadi murid yang susah? Aku mungkin tidak punya kemampuan belajar keterampilan seperti Anda. Tapi Wan mau bisa mendirikan yayasan, memberikan beasiswa, menjamin biaya murid sebelum lulus, membantu Anda melatih penerus. Kalian pebisnis cuma bisa mengandalkan uang. Pak Sang, Anda adalah penerus warisan budaya non-bendawi. Setiap bulan pemerintah memberi Anda subsidi. Tapi murid baru tidak dapat subsidi. Bahkan jaminan hidup dasar pun tidak ada. Kalau tidak pakai uang, tidak akan ada yang mau belajar. Keterampilan tradisional kita pasti akan punah. Tidak seperti itu, Pak Sang. Sebenarnya banyak sekali orang yang sangat tertarik dengan keterampilan tradisional yang bagus ini. Jika produk madu perusahaan kami bisa menggunakan filigree ini juga. Bentuk promosi untuk keterampilan Anda. Promosi pun belum tentu ada yang datang. Pak Sang, apakah ini rumah penerus filigree? Pak Jong, Ada APA? Saya datang untuk belajar keterampilan filigree. Apakah ini rumah Pak Sang? Saya ingin belajar teknik filigree. Kalian benar-benar datang untuk belajar? Saya melihat di video promosi Louis tentang warisan keterampilan filigree. Jadi ingin datang melihat. Banyak yang ingin datang di grup kami yang paling cepat sampai. Kapan Louis memposting ini? Pak Sang, jika Anda bekerja sama dengan kami, lebih banyak orang akan mengenal warisan budaya non-bendawi. Nanti Anda mencari orang yang cocok untuk mewarisi keterampilan Anda. Bukankah itu pasti terjadi? Kalian harus menepati janji, kalau tidak, saya akan buat kalian susah.
Anda setuju? Bisa tunjukkan karya Anda? Baik, mari saya ajak kalian lihat. Ke sini. Kenapa Louis mengirim ini? Ini sangat membantu kita. Aku lihat dulu. Dari mana dia dapat foto ini? Louis update akun sosialnya. Benarkah? Pemandangan ini terasa sangat familiar. Sama seperti komplek kita. Mungkin kamu juga pernah lihat pemandangan ini. Kelihatan agak familiar. Louis sepertinya juga punya yang seperti ini. Ini tiruan berkualitas tinggi. Akhirnya kamu sadar. Aku sudah kasih banyak petunjuk. Kupikir dengan otak babimu, kamu tidak akan pernah menyadarinya. Bukan, aku selalu ingin bekerja sama denganmu. Lagi pula kamu sangat mengerti Madu. Kamu bahkan pakai akun Louis untuk like aku, sungguh. Simpan niat kecilmu. Aku tidak mungkin memberimu keringanan. Aku menilai klien, selain kualitas produk, ketulusan kerjasama. Juga standar penilaianku. Aku adalah pihak A yang paling tulus. Sungguh, kamu bisa ajukan permintaan apapun. Permintaan apapun. Aku, presiden perusahaan Wan Mao, masa kata-kataku tidak dianggap? Ketulusan yang diucapkan bukan ketulusan. Bagaimana mengukurnya? Lu Nianbai. Versi gaya nasional terbaru kami sudah keluar. Cocok untuk berbagai acara. Paman. Perhatikan aku dong. Produk baru kami ini. Desain detailnya sangat-sangat bagus, simpel tapi elegan. Tidak hanya cocok dipakai dengan gaun, tapi juga untuk sehari-hari. Lihat, aku jadi pahlawan yang menyelamatkan. Pasti dia bisa lihat ketulusanku. Tidak bisa, gaun ini sewaan. Maaf. Aku punya alasan, aku bisa jelaskan. Aku bersihkan dulu. Barusan itu cuma kecelakaan, jangan dipikirkan. Apa yang kupikirkan? Sepertinya kamu yang lebih memikirkannya. Apa yang harus kupikirkan? Cuma cium dahi, kan? Di luar negeri kamu pasti sering cium seperti ini. Iya, di luar negeri antara teman sering ada ciuman salam. Benarkah? Ini cium hidung. Dan juga
Lunian Bai sengaja. Mana ada orang cium salam sampai seperti itu. Tapi mungkin dia memang tidak peduli. Jadi dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Apa hanya aku yang punya perasaan aneh padanya? Kok bisa? Sia-sia, jangan terlalu banyak berpikir. Tapi, kalau aku merasa tidak ada yang terjadi, dia benar-benar akan baik-baik saja. Aku juga gila, ngapain aku memikirkan ini? Perasaanmu terhadap Lunian Bai itu palsu. Hanya karena dia mirip dengan Tang Jingsing. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Kamu sudah kembali dari lari? Bukannya katanya mau tunjukkan keseriusanmu? Kok baru 2 hari sudah malas? Iya, aku tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak jelas lagi. Dia adalah Lunian Bai. Kerja sama dengan Nitang adalah yang paling penting. Aku yang akan melakukannya. Begini memotongnya, aku yang akan melakukannya. Tunggu sebentar, aku yang akan pergi. Huai Jin. Terakhir kali datang ke kompleks ini, aku sudah merasa sekitar sini cukup bagus. Kebetulan aku juga ingin pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kantor. Jadi aku memilih sini, menjadi tetanggamu. Kamu juga pindah ke sini? Tepat di seberang rumahmu. Seberang. Hadiah untuk tetangga. Aku sangat suka. Sarapan sudah siap? Kok belum makan? Maaf, cuma buat 2 porsi, tidak bisa menjamu kamu. Tidak apa-apa, kebetulan aku juga ada urusan. Cusia, aku pulang dulu ya. Kalau ada masalah, kamu bisa. Dah, ada apa? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Tanganmu berdarah, luka kecil pun bagaimana? Ada plester di rumah? Di lemari kamarku. Aku bilang aku mau promosikan Mitang. Benar, aku akan ambilkan plester untukmu. Aku tiba-tiba ingat di rumah tidak ada plester. Tidak apa-apa, darahnya sudah berhenti. Ayo, makan sarapan. Cepat sekali berhentinya, benar-benar tidak apa-apa.